Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita masih diberikan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena jasa beliaulah kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia ini dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita menantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan secara moral, marilah kita pertebal rasa takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang mulia. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kepada kita agar mencari pahala untuk kehidupan di akhirat nanti dengan apa yang telah dianugerahkannya kepada kita dan selalu berbuat baik sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar menguraikan ayat di atas sebagai berikut, dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini pada hal-hal yang halal, tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan memberikan sedekah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah dengan melakukan kerusakan di bumi
dan penganiayaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan Dia akan membalas mereka atas amal perbuatan buruk mereka. Demikian pula dalam tafsir Al-Muyassar, Allah memperingatkan Qarun. Hai Qarun, carilah kenikmatan yang kekal di akhirat melalui infak di jalan kebaikan. Karena sebaik-baik harta adalah harta yang digunakan pemiliknya untuk berinfak di jalan Allah. Sebab harta itu adalah harta Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kami tidak mengolokmu karena telah mendapatkan kenikmatan dunia melalui cara yang dihalalkan Allah. Hai Qarun, bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepadamu, dapat membuatmu bersungguh-sungguh dalam berinfak. Perintah kebaikan ini juga bermakna larangan berbuat kerusakan di bumi yang kamu tinggali. Dan ingatlah bahwa Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan angkuh. Dia akan memberi perhitungan kepada seluruh makhluk atas apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keimanan yang kuat akan menjadikan hati kita khusyuk untuk mengingat Allah. Ia juga menggerakkan diri kita untuk taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman selalu memohon kepada Allah agar teguh dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya serta bersabar menghadapi berbagai macam ujian. Mereka juga senantiasa berharap agar hati mereka selalu peka dan mudah menerima seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kalimat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang terbit dalam pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidz, dimaknai dengan bukankah telah datang waktu bagi hati mereka untuk tunduk
Al-Hasan mengatakan bahwa Allah menganggap mereka terlalu lama, padahal mereka adalah makhluk yang paling Allah cintai. Tafsir Jalalain menerangkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai teguran pada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka banyak bergurau. Allah menghendaki agar mereka bersikap khusyuk dan menundukkan hati dengan mengingat Allah dan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran mengharapkan agar kaum muslimin tidak meniru perilaku dan sikap kaum Yahudi dan Nasrani dalam kelalaian dan pengabaian terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka. Ketika kelalaian dan pengabaian itu berlarut-larut dan berlangsung lama, hati mereka berubah menjadi keras. Akibatnya hati itu menjadi sulit untuk khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelalaian yang dibiarkan akan menjadikan seseorang menjadi berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang beriman, mereka sangat membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana mereka benci dicampakkan ke dalam api neraka. Secara amaliah mereka akan berusaha mempertahankan kebaikan yang mereka kerjakan sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr bin al-Ash yang dikutip di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan yang dahulu dia sholat malam lalu dia meninggalkannya." Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis dari Abdullah bin Amr bin al-Ash di atas menunjukkan disunahkannya merutinkan suatu ibadah yang baik tanpa menganggap remeh juga dapat dijadikan dalil akan makruhnya memutus suatu ibadah walaupun amalan tersebut bukanlah amalan yang wajib. Jadi memelihara amal kebaikan yang sudah biasa dikerjakan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan dan amal yang dicintainya. Dengan ketaatan itu kita berharap Allah akan mengaruniakan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terjaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.